yaitu memahami komunikasi. Pengertian bercakup komunikasi. Bercakup komunikasi menunjukkan pada lingkup atau ruang lingkup komunikasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti jenis komunikasi. Jenis komunikasi ini ada verbal atau lisan dan tulisan. Ada juga nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah. Ada juga visual, gambar atau video. Dan ada juga digital, email, dan pesan instan. Yang selanjutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini ada informatif, persuasif, emosional. Nah, informatif ini berarti menyampaikan informasi. Kalau persuasif, meyakinkan. Kalau emosional, mengungkapkan perasaan. Dan sosial, yaitu membangun hubungan. Selanjutnya ada juga konteks komunikasi. Nah, kalau konteks komunikasi ini biasanya situasi, budaya, dan hubungan antar komunikator. Terus ada juga tingkat formalitas. Tingkat formalitas ini berarti formal, seperti pidato atau presentasi. Ada juga informal, seperti percakapan sehari-hari. Terus selanjutnya ada media komunikasi. Media komunikasi ini berarti seperti telepon, email, surat, pertemuan tatap muka, dan media sosial gitu. Yang kedua, ada unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi adalah komponen penting yang saling terkait dalam proses komunikasi. Unsur-unsur tersebut meliputi pengiriman atau komunikator. Pengiriman atau komunikator ini berarti orang yang melalui komunikasi dan menyampaikan pesan. Selanjutnya ada pesan. Berarti pesan itu informasi, ide, atau perasaan yang ingin disampaikan. Ada juga penerimaan atau komunikan. Berarti ini itu orang yang menerima pesan. Ada juga saluran, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya suara, tulisan, atau gambar. Selanjutnya ada kode. Kode ini berarti sistem, simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya bahasa atau bahasa tubuh. Yang selanjutnya itu ada konteks. Konteks itu situasi, budaya, dan hubungan antar komunikator yang mempengaruhi makna pesan. Selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik ini berarti respon dari penerima terhadap pesan yang dikirim. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri sendiri seperti berpikir, merenung, dan dialog batin. Selanjutnya juga ada komunikasi interpersonal. Interpersonal ini berarti komunikasi antara dua orang atau lebih seperti percakapan, diskusi, dan negosiasi. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini yang melibatkan lebih dari dua orang, seperti rapat, seminar, atau presentasi. Ada juga komunikasi massa. Komunikasi massa ini ditujukan kepada khalayak luas seperti media cetak, televisi, dan internet. Selanjutnya yaitu bisnis dalam pandangan komunikasi. Bisnis dapat dipandang sebagai proses komunikasi yang kompleks. Komunikasi memainkan peran penting dalam membangun hubungan. Dalam membangun hubungan ini berarti membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra, dan karyawan gitu. Terus selanjutnya juga ada menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi penting tentang produk, layanan, kebijakan, perusahaan. Selanjutnya juga ada membangun citra. Membangun citra positif dan profesional perusahaan. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi ini berarti operasional dan komunikasi internal gitu. Terus selanjutnya ada membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan dan transparansi dengan stakeholders gitu. Materi yang kedua yaitu komunikasi bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis ini adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan spesifiknya yaitu ada informatif. Informatif ini berarti menyampaikan informasi penting kepada stakeholders. Terus ada juga persuasif, membujuk stakeholders untuk mengambil tindakan tertentu. Ada juga emosional, membangun hubungan dan membangun kepercayaan. Atau ada juga nih sosial, meningkatkan kolaborasi dan kerja tim. Yang kedua yaitu ada umpan balik dan 8 bentuknya. Umpan balik adalah respon dari penerima terhadap pesan yang dikirim. Umpan balik penting untuk memastikan pesan diterima dengan benar dan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi.
Apa aja sih 8 bentuk umpan balik? Yaitu ada verbal, non-verbal, tulisan, langsung, tidak langsung, positif, negatif, juga konstruktif. Yang ketiga yaitu kesalahpahaman dalam komunikasi. Kesalahpahaman dalam komunikasi pasti ada aja ya. Ada juga nih faktornya, seperti perbedaan persepsi, bahasa yang tidak jelas, atau mungkin gangguan, ataupun dari budaya. Selanjutnya ada memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Untuk memperbaiki komunikasi dalam organisasi, ada juga nih langkah-langkahnya, seperti meningkatkan keterampilan komunikasi, membangun budaya terbuka, memberikan umpan balik yang konstruktif, atau menggunakan teknologi komunikasi yang tepat meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi gitu. Materi yang ketiga yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan jantung dari setiap organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, organisasi tidak dapat berfungsi dengan baik. Pembahasan mengenai komunikasi dalam organisasi ada juga nih beberapa. Komunikasi dalam organisasi. Pengertiannya yaitu komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara anggota organisasi baik secara vertikal ataupun horizontal maupun juga diagonal gitu. Terus tujuannya untuk komunikasi dalam organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan efisiensi, membangun hubungan yang harmonis, dan mendorong motivasi. Yang selanjutnya itu ada jenis komunikasi formal gitu. Komunikasi yang meliputi struktur dan prosedur organisasi seperti rapat, memo, dan surat resmi. Ada juga komunikasi informal. Komunikasi informal yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur seperti obrolan santai, gosip, dan pesan pribadi. Ada juga faktor penting. Kejelasannya, pesan harus disampaikan dengan jelas dan mudah juga dipahami. Terus ada keterbukaan. Anggota organisasi yang merasa bebas untuk menyampaikan pendapat dan ide. Ada juga kepercayaan. Nah, kalau kepercayaan mah antara anggota organisasi sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua yaitu ada pola komunikasi bisnis. Ada pola komunikasi vertikal. Pola komunikasi vertikal ini berarti komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan. Ada juga komunikasi turun. Komunikasi dari atasan ke bawahan seperti instruksi, kebijakan, dan evaluasi kinerja. Terus ada juga komunikasi naik. Komunikasi naik ini berarti dari bawahan ke atasan seperti laporan, saran, dan juga keluhan gitu, keluhannya. Terus selanjutnya ada pola komunikasi horizontal. Komunikasi yang terjadi antara rekan kerja pada level yang sama. Ada juga koordinasinya nih, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga kerjasamanya, komunikasi untuk menyampaikan tugas bersama. Terus ada juga pola komunikasi diagonal, komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi dari berbagai tingkatan. Yang selanjutnya ada informasi. Informasi ini berarti pertukaran informasi antar departemen. Ada juga solusi, menyampaikan masalah bersama. Terus selanjutnya ada materi yang ketiga yaitu mengelola komunikasi bisnis. Strateginya yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan komunikasi yang ingin dicapai, memilih saluran. Memilih saluran ini berarti komunikasi yang tepat untuk menyampaikan pesan. Ada juga menyusun pesan, memberikan umpan balik, atau tekniknya nih ada rapat. Rapat ini berarti pertemuan formal untuk membahas isu penting. Ada juga presentasi, penyampaian informasi secara formal kepada audiens gitu. Ada juga selanjutnya surat menyurat, komunikasi tertulis atau formal. Bisa juga email nih. Email berarti komunikasi tertulis informal, atau telepon, komunikasi verbal langsung, atau juga bisa tuh video konferensi, pertemuan virtual. Yang keempat yaitu ada masalah komunikasi dalam organisasi. Hambatan komunikasinya itu seperti fisik, jarak, kebisingan, dan gangguan lainnya. Ada juga psikologis, perbedaan persepsi, emosi, dan lain-lainnya gitu. Terus ada juga simantik. Simantik ini perbedaan makna kata atau budaya. Perbedaan budaya dan kebiasaan. Konflik komunikasinya biasanya miskomunikasi, konflik kepentingan, kurangnya kepercayaan, karena ketidakpercayaan antara
anggota organisasi juga itu sangat berpengaruh. Solusinya gimana sih? Solusinya berarti meningkatkan kejelasan, membangun kepercayaan, menghilangkan hambatan, melakukan pelatihan, karena melatih anggota organisasi dalam komunikasi efektif, ternyata itu juga sangat berpengaruh untuk solusi ini gitu. Selanjutnya itu materi yang keempat, yaitu jenis-jenis komunikasi. Beberapa jenis komunikasi berdasarkan berbagai kriterianya, yaitu yang pertama komunikasi berdasarkan penyampaian. Isinya yaitu ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi visual, komunikasi audio. Nah, kalau komunikasi verbal berarti menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Contohnya percakapan, presentasi, surat, atau email. Terus ada juga komunikasi nonverbal, menggunakan bahasa tubuh seperti wajah, gestur, dan tanda-tanda lainnya. Contohnya senyum, tatapan mata, bahasa isyarat juga bisa masuk ke situ. Terus selanjutnya ada komunikasi visual, berarti menggunakan gambar, grafik, video, dan media visual lainnya. Contohnya poster, film, presentasi, juga slide. Kalau komunikasi audio berarti menggunakan suara, musik, dan efek suara gitu. Contohnya radio. Yang kedua ada komunikasi berdasarkan perilaku. Berarti komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa gitu. Contoh-contohnya, kalau contoh komunikasi intrapersonal itu seperti apa ya? Komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya berpikir, merenung, dialog, atau batin. Kalau komunikasi intrapersonal, contohnya itu seperti percakapan, diskusi, atau debat. Kalau komunikasi kelompok ya yang tadi saya bahas yaitu seperti rapat, seminar, juga presentasi. Komunikasi massa berarti contohnya seperti siaran televisi, berita, atau iklan. Yang ketiga ada komunikasi berdasarkan kelangsungannya, berarti komunikasi sinkron. Komunikasi yang terjadi secara langsung dengan bersamaan gitu. Contohnya percakapan tatap muka, panggilan telepon, itu juga masuk ke komunikasi sinkron. Terus ada juga komunikasi asinkron. Komunikasi yang terjadi dengan jeda waktu, contohnya surat, email, dan teks gitu. Terus ada juga yang keempat, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berarti komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi ekspresif, komunikasi sosial, itu masuknya ke berdasarkan maksud komunikasi. Yang selanjutnya ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Nah, berarti ada komunikasi formal. Komunikasi formal ini berarti komunikasi yang dilakukan dalam konteks resmi dan mengikuti aturan tertentu. Contohnya seperti rapat, presentasi, surat resmi. Terus ada juga komunikasi informal. Komunikasi yang dilakukan dalam konteks santai dan tidak mengikuti aturan ketat. Contohnya percakapan sehari-hari, obrolan santai, atau juga pesan teks gitu. Materi yang selanjutnya itu materi yang kelima, komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Komunikasi bisnis terhadap perusahaan merujuk pada proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam sebuah perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama, membangun hubungan yang baik, dan meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Kelebihannya seperti meningkatkan efisiensi, membangun hubungan yang kuat, meningkatkan motivasi, memperkuat citra perusahaan, karena komunikasi yang profesional dan konsisten dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan stakeholders-nya gitu. Terus ada juga kekurangannya nih. Kekurangannya ini berarti kesalahpahaman, kurang transparansi, hambatan komunikasi, informasi yang salah juga dapat tuh jadi kekurangannya. Terus cara yang benar dalam berkomunikasi terhadap perusahaan itu seperti apa sih? Nah, seperti jujur dan transparan, berikan informasi yang akurat dan lengkap juga, hindari manipulasi dan menyembunyikan fakta. Terus profesional dan sopan, jelas dan ringkas, bersikap empati, membangun hubungan yang baik, memanfaatkan teknologi. Terus juga evaluasi dan perbaiki, karena evaluasi efektivitas komunikasi secara berkala dan lakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas komunikasi juga itu sangat penting buat cara-caranya ini. Contohnya internal, eksternal, formal, atau informal gitu. Selanjutnya yaitu materi yang keenam yaitu pengertian budaya.
Budaya adalah keseluruhan sistem pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan lain yang diperbolehkan manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya merupakan hasil dari proses belajar dan interaksi sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya mencakup sebagai aspek kehidupan manusia seperti bahasa, agama, seni, makanan, pakaian, dan juga perilaku sosial. Yang selanjutnya juga ada pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Proses ini melibatkan pemahaman dan interpretasi pesan yang disampaikan serta penyesuaian terhadap perbedaan budaya yang ada. Komunikasi antar budaya dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti bisnis, pendidikan, perjalanan, dan hubungan interpersonal juga bisa. Ya, alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Mempelajari komunikasi antar budaya sangat penting. Karena apa? Karena meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap budaya lain. Mempermudah juga interaksi dan kolaborasi dengan orang dari budaya berbeda. Terus meningkatkan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas, memperluas wawasan dan perspektifnya juga, memperkuat juga kemampuan dalam dunia global. Karena dalam dunia global yang semakin terglobalisasikan, kemampuan berkomunikasi antar budaya menjadi semakin penting dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan diploma. Yang selanjutnya ada hambatan komunikasi antar budaya. Beberapa hambatan yang dapat terjadi dalam komunikasi antar budaya antara lain yaitu perbedaan bahasa, perbedaan nilai dan norma, perbedaan gaya komunikasi, prasangka dan stereotipnya juga, terus kurangnya pengetahuan tentang budaya lain. Kurangnya pengetahuan tentang budaya lain dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan juga dalam beradaptasinya gitu. Jadi kesimpulannya berarti mempelajari komunikasi antar budaya sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan efektif dalam dunia yang semakin terglobalisasi. Dengan memahami budaya lain, kita dapat menghindari hambatan komunikasi dan membangun hubungan yang saling menghormati dan saling menguntungkan gitu. Materi yang ketujuh yaitu etika komunikasi melalui teknologi. Komunikasi melalui teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Namun dengan kemudahan dan kecepatannya muncul pula tantangan etika yang selalu diperhatikan. Beberapa aspek penting dalam etika komunikasi melalui teknologi yaitu ada privasi, berarti menghormati privasi orang lain, menggunakan teknologi dengan bijak, atau juga memastikan keamanan data pribadi. Terus ada juga kejujuran dan transparansi, berkomunikasi dengan jujur, mencakup identitas asli, menyatakan sumber informasi dengan jelas juga. Terus yang selanjutnya, yang ketiga yaitu ada kesopanan dan hormat. Berarti berkomunikasi dengan sopan, menghindari bahasa kasar, menjaga etika berdiskusi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada tanggung jawab. Berarti bertanggung jawab atas konten yang dibagikan dan dampak terhadap orang lain juga, terus memikirkan konsekuensi dari tindakannya, tidak menyebarkan konten yang bersifat provokatif atau menghasut kekerasan atau juga melanggar hukum. Nah, yang kelima ada kesadaran budaya, yaitu menyadari perbedaan budaya, menghormati norma dan etika budaya, menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh semua pihak. Terus yang keenam ada hak cipta dan keyakinan intelektual. Berarti menghormati hak cipta, tidak menggunakan konten orang lain tanpa izin, mencantumkan sumber informasi dengan jelas, dan tidak melakukan plagiat gitu. Terus yang ketujuh ada penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Berarti menggunakan teknologi dengan bijak dan tidak berkelebihan dan tidak lebih gitu. Menjaga keseimbangan antar kehidupan, tidak membiarkan teknologi menguasai hidup dan mengabaikan aspek penting lainnya juga. Terus yang selanjutnya ada peran teknologi informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi melalui internet telah merevolusi komunikasi bisnis dengan menghadirkan berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi dan efektivitas,
perluasan jangkauan pasar, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kolaborasi dan teamwork, terus peningkatan manajemen dan pengendaliannya juga, terus peningkatan inovasi dan kreativitas, ada juga peningkatan keterlibatan karyawan. Jadi peningkatan keterlibatan karyawan ini memfasilitasi komunikasi internal yang lebih efektif, meningkatkan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, memberikan akses dan informasi dan pelatihan yang lebih mudah dan cepat juga. Jadi kesimpulannya, etika komunikasi melalui teknologi dan peran teknologi informasi dalam komunikasi bisnis saling terkait. Penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis akan memaksimalkan manfaat teknologi bagi bisnis dan masyarakat. Materi yang ke-8 yaitu pusat bisnis, pembagian surat, tujuan bisnis, dan bentuk surat bisnis. Pusat bisnis adalah lokasi atau entitas yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan komersial. Biasanya pusat bisnis memiliki konsentrasi tinggi perusahaan, kantor, dan organisasi yang terlibat dalam berbagai sektor industri. Contohnya, pusat keuangan, pusat teknologi, pusat perdagangan. Yang kedua yaitu ada pembagian surat. Pembagian surat adalah proses pengelompokan dan perorganisasian surat berdasarkan tujuan, penerima, atau jenisnya. Pembagian surat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengiriman surat. Yang ketiga ada tujuan surat bisnis. Surat bisnis memiliki berbagai tujuan antara lain komunikasi resmi, membangun hubungan, promosi dan pemasaran, penawaran dan negosiasi, ada juga klaim dan keluhan. Yang keempat yaitu ada bentuk surat bisnis. Ada berbagai bentuk surat bisnis, yang paling umum adalah surat resmi, surat pribadi, surat edaran, surat lamaran, ataupun surat penawaran. Penting untuk diingat bahwa format dan isi surat bisnis dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan penerimaan surat. Yang selanjutnya itu materi ke-9 yaitu pengertian proposal. Proposal adalah dokumen tertulis yang berisi rencana kegiatan atau proyek yang diajukan kepada pihak tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh persetujuan, dukungan, atau perdanaan untuk melaksanakan rencana tersebut. Proposal umumnya berisi deskripsi rinci tentang ide, tujuan, metode, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada macam-macam dan fungsi proposal. Macam-macam proposal seperti proposal penelitian, proposal bisnis, proposal proyek, proposal event, proposal beasiswa. Kalau proposal penelitian berarti diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pemahaman untuk melakukan penelitian ilmiah. Kalau proposal bisnis berarti diajukannya untuk mendapatkan investasi atau pinjaman untuk melalui atau mengembangkan bisnis. Kalau proposal proyek diajukannya untuk mendapatkan persetujuan dan pendanaan untuk melaksanakan proyek tertentu seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan program. Kalau misalnya proposal event diajukannya untuk mendapatkan persetujuan dan pendanaan untuk menyelenggarakan acara tertentu, kegiatan tertentu juga tuh. Terus kalau misalnya proposal beasiswa berarti diajukannya untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke pendidikan. Yang selanjutnya itu fungsi proposal. Fungsi proposal berarti ada beberapa nih, menjelaskan ide atau rencana secara detail, memperoleh persetujuan atau dukungan dari pihak terkait, memperoleh perdanaan untuk melaksanakan rencana, menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana, ataupun sebagai dokumentasi resmi. Selanjutnya ada efektivitas dan struktur proposal. Efektivitas proposal seperti jelas dan ringkas, relevan, menarik, kredibel, atau struktur proposal berarti pendahuluan, isi, dan penutup. Terus ada juga pengertian laporan. Laporan adalah dokumen tertulis yang berisi informasi tentang suatu kegiatan, peristiwa, atau hasil penelitian. Tujuannya untuk menyampaikan informasi secara sistematis dan objektif kepada pihak yang berkepentingan. Laporan umumnya berisi deskripsi, analisis, dan kesimpulan dari informasi yang disajikan. Macam-macam laporan ada laporan penelitian, laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan perjalanan, laporan proyek. Terus fungsi laporan juga
ada memberikan informasi tentang suatu kegiatan, peristiwa, atau hasil penelitian, menjadi dokumentasi resmi, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan, sebagai alat komunikasi dan koordinasi juga, terus sebagai bahan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu materi ke-10, fungsi laporan. Laporan memiliki beberapa fungsi penting, antara lain memberikan informasi. Laporan berfungsi sebagai media penyampaian informasi yang akurat dan terkini kepada pihak-pihak terkait. Terus membantu pengambilan keputusan. Laporan yang komprehensif dan objektif dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Terus selanjutnya mencatat dan mendokumentasikan. Laporan berfungsi sebagai catatan resmi yang dapat digunakan untuk melacak perkembangan suatu kegiatan, mengukur kinerja, atau sebagai bukti tertulis untuk kelakuan arsip. Keperluan arsip, maksudnya maaf. Terus yang selanjutnya mempermudah komunikasi. Laporan dapat mempermudah komunikasi antar pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Terus selanjutnya ada meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya ada pedoman membuat laporan yang baik. Berikut adalah beberapa pedoman dalam membuat laporan yang baik, yaitu ada tujuan, sasaran, struktur, isi, bahasa, format, dan juga penyuntingan. Terus ada pengelolaan laporan bisnis. Laporan bisnis dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain berdasarkan tujuan nih. Berdasarkan tujuan berarti laporan periodik, laporan khusus. Terus kalau misalnya berdasarkan jenis informasi, laporan keuangan, laporan operasional, dan laporan analisis. Kalau misalnya berdasarkan target pembaca, berarti laporan internal dan laporan eksternal. Selanjutnya ada sistem laporan. Sistem laporan dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tujuan laporan. Namun secara umum, sistematika laporan terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, isi, pembahasan data dan fakta, analisis, temuan, atau penutupnya itu kesimpulan, saran, daftar pustaka, atau juga lampiran. Nah, kalau itu mah jika diperlukan saja. Yang selanjutnya itu materi yang terakhir atau materi yang ke-11 tentang teknologi dalam komunikasi. Teknologi telah merevolusi cara kita berkomunikasi baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Beberapa aspek penting dari pengaruh teknologi dalam berkomunikasi yaitu yang pertama, teknologi dalam komunikasi bisnis. Ada meningkatkan efisiensi, meningkatkan kolaborasi, memperluas jangkauan, memperluas pemasaran, meningkatkan juga layanan pelanggan. Terus yang kedua ada teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis. Nah, isinya ada email, platform pesan instan, dokumentasi digital, atau sistem manajemen konten. Yang ketiga ada teknologi dalam komunikasi lisan. Isinya ada telepon, video conference, podcast, atau aplikasi suara. Yang keempat ada pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Meningkatkan kecepatan dan efisien. Teknologi memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyampaikan pesan. Terus ada juga memperluas jangkauan. Internet dan media sosial memungkinkan komunikasi dengan audiens global, membangun hubungan baru, dan meningkatkan kolaborasi. Terus ada juga meningkatkan aksesibilitas. Teknologi digital memungkinkan orang-orang yang disabilitas untuk berkomunikasi dengan lebih mudah, meningkatkan inklusivitasnya juga gitu. Terus ada juga meningkatkan personalitas. Teknologi memungkinkan komunikasi yang lebih personal dalam fitur seperti pesan yang dipersonalisasikan, terus dan konten yang disesuaikan dengan preferensi penggunanya juga. Terus ada juga meningkatkan resiko. Nah, kalau meningkatkan resiko ini berarti teknologi yang menghadirkan resiko baru seperti penyebaran informasi yang salah, serangan siber, dan juga privasi data. Jadi kesimpulannya, teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi secara fundamental, membawa banyak manfaat dan tantangan penting bagi individu dan bisnis untuk memahami pengaruh teknologi terhadap komunikasi dan memanfaatkannya secara efektif untuk mencapai tujuan mereka.